Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Falki. Saya mahasiswa Universitas Riau dan memasuki jurusan Teknik Informatika. Saya sedang menduduki kelas 2F. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan video tutorial tentang unit testing Python studi kasus sistem kasir Indomaret dengan materi kuliah pemrograman berorientasi objek atau PBO. Nah, di sini saya sudah membuat diagram UML-nya, yaitu seperti ini, yang dimana ada kelas kasir. Nah, pada kelas kasir ini saya membuatkan atributnya. Uh, di sini terlihat ada web2, saya membuatnya privat dengan nama kasir, bertipe data string, lalu ada data produk. Ini adalah dictionary, lalu ada float sama list. Nanti ada juga void dan lain-lainnya. Nah, pada atribut ini saya sudah membuat seperti ini, ada total belanja, riwayat transaksi. Nah, lalu masuk pada bagian ini adalah metodenya, yang dimana metodenya ada nama kasir, total belanja, daftar produk, tambah produk, cari produk, lihat produk, tambah ke keranjang, hapus dari keranjang, hitung total, lalu ada bayar, dan cetak struk. Oke, lalu saya juga menghubungkan ada kelas yaitu keranjang. Nah, di kelas keranjang ini memiliki atribut yaitu daftar produk dengan bertipe data dictionary. Nah, pada metodenya saya juga sudah menambahkan yaitu daftar produk, tambah ke keranjang, hapus ke keranjang, hitung total, kosongkan keranjang, list kosong, dan tampilkan keranjang. Lalu jika sudah, saya menghubungkan lagi ke kelas baru yaitu produk, yang memiliki atribut kode produk, nama produk, harga, dan stok, yang dimana dia juga memiliki metodenya kode produk, nama produk, harga, stok, harga baru, stok baru, kurangi stok, tambahkan stok, STR, dan refresh. Nah, masuk ke file Python. Di sini saya masuk dulu ke file Python kasirnya. Nah, oke, kira-kira seperti inilah file kasir tersebut. Di sini saya sudah membuatkan kelas kasirnya, lalu saya masukkan definitenya. Tidak lupa dengan properti. Ini adalah atribut yang sudah kita buat di start UML tadi, diagram UML tadi. Lalu ini adalah metode-metode yang saya masukkan di diagram UML tadi. Sini saya sudah menambahkan tambah produknya, cari produk, dan lain sebagainya seperti ini. Nah, lalu jika sudah, saya juga membuatkan keranjang, file keranjang, yang dimana tadi saya juga membuat di start UML-nya. Di sini terlihat ada daftar produk. Nah, inilah dia daftar produknya. Lalu saya banyak juga membuat metodenya tadi seperti ini. Ada daftar produk, keranjang, lalu ada hapus dari keranjang, hitung total, masukkan keranjang, list kosong, dan tampilkan keranjang seperti ini. Lalu yang terakhir saya sudah membuat kelas untuk produknya seperti ini. Ini saya membuat string, float, net dari berbagai metode. Tidak lupa kita panggil dengan setter, misal harga setter, stop setter seperti ini. Oke. Nah, jika sudah membuat semuanya, lalu saya akan membuat main PY-nya untuk menjalankan program dari file-file kelas yang sudah saya buat tadi seperti ini. Sini ada file exec file errornya, lalu saya membuatkan
seperti ini. Lalu yang terakhir saya membuat tes kasir, file untuk tes kasir. Tidak lupa saya pertama akan mengimport unit testnya, lalu saya membuat import untuk SWS, import OS. Oke, sebelum kita mulai codingnya, mari kita pelajari dulu teori unit testing secara singkat. Unit testing itu adalah pengujian di mana kita menguji setiap unit terkecil dari program, biasanya satu fungsi atau satu metode secara terpisah dan mandiri. Nah, di Python kita menggunakan library bawaan bernama unit test. Tidak perlu diinstal apa-apa, langsung bisa dipakai. Ada 3 konsep utama yang perlu kita pahami. Pertama itu ada test case. Ini adalah kelas yang kita buat yang mewarisi unit test test case. Di dalamnya kita tulis metode-metode yang namanya diawali tes seperti ini. Ada tes konstruktor, di dalamnya kita tulis metode-metode yang namanya diawali tes seperti ini: tes konstruktor valid, tes konstruktor harga 0, dan sebagainya. Setiap metode tes adalah satu skenario pengujian. Lalu yang kedua yaitu ada setup. Nah, metode setup itu adalah metode khusus yang dijalankan sebelum setiap tes metode. Fungsinya itu untuk menyiapkan data yang bersih untuk setiap pengujian, sehingga satu tes tidak mempengaruhi tes lain. Lalu yang ketiga ada assertion. Assertion adalah cara kita memeriksa hasil. Misalnya assert equal AB, itu akan memastikan A sama dengan B. Lalu ada assert raises error. Ini memastikan exception tertentu muncul. Lalu ada assert true. Ini memastikan nilai X adalah true. Jika assertion gagal, tesnya akan dinyatakan fail dan kita tahu ada bug. Nah, sekarang kita masuk ke bagian coding. Pertama, kita masuk ke file product. Di sini pertama-tama kita akan mendefinisikan custom exception. Perhatikan kelas produk dengan ditemukan error yang mewarisi exception seperti ini. Dengan membuat exception khusus, kode kita lebih ekspresif. Kita langsung tahu jenis error apa yang akan terjadi. Sekarang kita lihat atribut-atributnya menggunakan double underscore. Ini adalah enkapsulasi dalam POP. Atribut harga tidak bisa diakses langsung dari luar, hanya bisa diakses melalui properti yang kita definisikan seperti ini. Oke, lalu kita lanjut ke file keranjang PY. Keranjang menyimpan produk dalam bentuk dictionary. Pastikan metode tambah ke keranjang sebelum menambah produk. Kita periksa dulu apakah stok ini mencukupi. Ini contoh nyata bagaimana exception handling melindungi data. Kira-kira seperti ini. Oke, lalu kita masuk ke kasir. Kasir ini adalah otak dari sistem kita. Kelas kasir berperan sebagai controller yang mengintegrasikan produk dan keranjang. Perhatikan metode bayar. Ada banyak validasi di sini. Keranjang tidak boleh kosong, uang harus cukup, dan stok dikurangi setelah transaksi dijalankan. Lalu di sini ada main PY. Main PY ini
untuk menjalankan program dari file-file kita. Oke, lalu di sini saya akan mencoba mengetes program Python saya ini di terminal. Oke, di sini terlihat sudah oke semua. Berarti di sini tidak ada error satu bit pun, yang dimana file-file yang saya buat itu sudah berhasil. Oke, kira-kira jika ada salah maka biasanya akan muncul error. Tapi di sini tidak muncul karena semuanya sudah benar. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.